Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadiyahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali di kuliah online SBBQ, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Insya Allah ini sesi ke-16. Bila ada yang berkenan untuk menanyakan beberapa sesi yang sudah lewat, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya. Insya Allah setelah 15 atau 20 menit saya menyampaikan tambahan materi di sesi ke-16 ini dengan judul terapi terhadap gangguan jin pada manusia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf seharusnya kita tayangkan siaran langsungnya malam, namun kita alihkan ke pagi. Mungkin insya Allah mudah-mudahan bila waktunya lebih tepat pagi, kita akan lanjutkan di Ramadan setiap pagi seperti ini, karena biar malam lebih dipakai untuk qiyamul lail, tidak terlalu malam tidurnya, sehingga di sepertiga malam yang terakhir kita bisa bangun munajat pada Allah Subhanahu wa taala sambil menanti waktu sahur. Kaum muslimin rahimakumullah, terapi gangguan jin yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini bukan detail bagaimana meruqyah. Insya Allah ada sesi di mana kita membahas tentang tata cara meruqyah. Kali ini pembahasannya adalah terkait dengan gangguan jin yang kemarin kita bahas. Jadi ada gangguan jin karena jin itu dendam pada kita. Ada gangguan jin karena memang jinnya usil menyerang kita. Ada gangguan jin karena jinnya mencintai kita manusia. Itu 3. Ada gangguan jin karena memang kita berteman atau pernah minta pertolongan dengan jin dan kita mungkin mendapatkan warisan dari jin dari orang tua kita yang dulu pernah berinteraksi, minta tolong pada jin, sehingga terikat dengan perjanjian bahwa jin itu akan melayani anak cucunya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentunya sebelum kita bicara kaidah-kaidah menterapi ini, kita perlu analisa atau melakukan anamnesa, sehingga kita nanti bisa mendiagnosa gangguan jin jenis yang mana. Karena nanti ada ain yang sudah kita bahas, kemudian nanti ada kita bahas tentang jin yang mengganggu kita karena sihir atau perdukunan, ya, dan sejenisnya. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa gejala yang cukup panjang memang untuk dikupas. Insya Allah kita akan bahas pada sesi tentang bagaimana meruqyah. Akan kita mulai memberikan ciri-ciri atau menganamnesa dan mendiagnosanya seperti apa. Secara global, kaidah-kaidah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kita harus melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ya, itu yang paling utama adalah beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan ya, dari karakter, sifat dan kemampuan jin. Kita sulit untuk melakukan perlawanan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menang melawan musuh yang tidak kita melihatnya? Ibarat bertarung dalam ring tinju. Di sana musuh kita melihat dengan jelas siapa kita, dan kita matanya ditutup. Nah, bagaimana yang matanya ditutup ini bisa memenangkan pertarungan? Ya, sulit, terkecuali apabila wasit berpihak pada kita yang matanya ditutup. Ya, kita minta tolong sama wasit. Gitu. Nah, wasit dalam kehidupan manusia dengan jin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut istilah jin, saya tidak menyebutkan istilah setan. Ya, karena para ulama itu ada yang membahasakan begini. Setan itu adalah julukan untuk setiap yang jahat. Ya, baik bangsa jin maupun bangsa manusia atau binatang. Jadi kalau kita sebut sedang bicara jin, kita sebut setan, berarti ini jin kafir yang jahat pada manusia. Ya, jin kafir dan jahat. Ini setan kita sebutnya. Tapi kalau saya sebut jin, ya, ini ada jin Muslim, ada jin kafir, ada jin baik, ada jin jahat. Seperti yang kita bahas pada sesi ke-15 yang lalu dalam pembahasan surat Al-Jin. Nah, saya katakan apabila kita mendapatkan gangguan jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Atau dalam ayat yang lain, innal ladzina taqau idza massahum syaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Idza massahum ta'ifum minasyaitan. Mendapatkan serangan syaitan. Dalam ayat yang kemarin kita bahas itu tentang ayat riba, kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi jin yang melakukan aktivitas mas terhadap manusia itu disebut setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jin yang jahat menyerang manusia, mengganggu manusia disebut setan. Maka fasta'idz billahi minasyaitan. Dalam doa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya, waqul, dan ucapkan Muhammad, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, disebut Allah syayatin di situ. Kita minta berlindung kepada Allah dari kehadiran syaitan. Nah, ini poin pertama. Jadi isti'adzah yang totalitas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Kemudian berikutnya adalah dengan membacakan tasmiyah, ya, membacakan basmalah. Jadi kita mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Agar kita mendapatkan curahan rahmat Allah, maka kita memulai
memperlindungkan diri kita ataupun orang lain dengan basmalah. Kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah ini. Hadis Rasulullah SAW yang kemarin kita sudah bahas juga, dengan mengucapkan basmalah berarti kita sedang menutup aurat kita dari bangsa jin. Ini juga perlindungan. Kita ucapkan Bismillah atau lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim, itu telah menutup aurat kita sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ini isti'adzah dan basmalah. Berikutnya, kaidah yang dalam melakukan terapi adalah keyakinan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala atas berbagai makhluknya, termasuk iblis dan pasukan-pasukannya ini. Ya. Karena mereka tidak akan punya sultan. Ya, tidak akan punya sultan terhadap hamba-hamba Allah. Allah mengatakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, ya, kamu tidak akan punya kemampuan untuk menguasai mereka. Begitu. Nah, jadi bagaimana upaya kita adalah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, lalu kemudian kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini juga bahwa iblis dan pasukannya adalah ciptaan Allah, ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita meyakini bahwa sakit yang menimpa kita karena gangguan jin itu masuk dalam kategori firman Allah, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah ya yang menyembuhkan. Begitu. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita, dia berkuasa atas makhluknya, jin, setan yang sedang mengganggu kita itu. Ini yang kita hadirkan. Kaidah berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, kita meyakini bahwa musibah yang menimpa kita termasuk dalamnya gangguan jin itu adalah juga bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena dosa yang kalian lakukan. Ada jin yang menginap dalam tubuh kita, ya, lalu kemudian mengganggu kesehatan fisik dan pikiran kita. Itu karena Allah tidak melindungi kita. Kenapa? Karena kita ada perbuatan zalim yang kita lakukan, sehingga kita perlu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari peruqyahnya, terutama dari pasiennya yang sedang diterapi. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan membaca istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melakukan pembersihan jiwa dari karat-karat dosa dan dari akhlak-akhlak buruk. Ya, karena Allah mengatakan, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah berkarat dalam hati mereka apa yang mereka lakukan. Jadi iblis dan pasukannya ini senang dengan yang kotor-kotor. Bila dalam tubuh kita banyak karat dosa, dia senang menghuni tubuh kita. Bila dalam tubuh kita banyak aliran darah yang berasal dari barang haram, dia senang. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging dan darah yang dihasilkan asalnya dari sesuatu yang haram atau dari yang halal tapi dari hasil usaha haram, fannaru aula bihi, maka neraka, ya, api lebih layak untuk dia. Nah, iblis dan pasukannya, setan ini terbuat dari nar, sehingga dia betah di dalam tubuh yang
banyak melakukan perbuatan haram, mengkonsumsi yang haram, dan memiliki sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, dan sifat-sifat yang mirip karakter-karakter syaitan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah melakukan terapi dengan doa. Ya, doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam saat melihat pasukan begitu banyak dan para sahabat sudah mulai ada yang takut, Rasulullah istighosah, minta tolong pada Allah. Iztastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong pada Allah agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah membantu kita dengan menghadirkan malaikat atau menghadirkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang mungkin menjadi pasukan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita karena kita minta tolong istighosah kepada Allah. Itu urusan Allah. Jangan malah kita mencampur adukan minta tolong kepada Allah, tapi kita juga minta tolong kepada makhluknya yang kita mintai tolong tidak disyariatkan, bahkan berbau pada kemusyrikan. Ya. Misalnya kita minta tolong pada arwah manusia yang sudah meninggal dunia untuk mengobati orang yang sakit. Walaupun orang itu sakti atau soleh banget. Ya, misalnya kita sedang sebagian ada yang menterapi orang sedang kesurupan, lalu dia panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jalani hadir dan usir jin yang ada dalam tubuh orang ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini tidak disyariatkan. Bahkan bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jadi ada ruqyah yang musyrik, ruqyah syirkiyah. Kenapa? Karena dia istighosah atau minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita minta tolong sama kakek kita misalnya. Mbah Buyut, tolong nih si cucu sedang diganggu oleh setan dari kuburan anu atau kesambet di pohon beringin. Lalu kita minta tolong sama buyut kita untuk mengusir jin yang ada dalam tubuhnya. Ini enggak boleh. Bahkan minta tolong Rasulullah SAW pun, ya Rasulullah datang dan hadirlah usir jin yang dalam tubuh orang ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan dia mengandung kemusyrikan. Nah, jadi minta tolong kepada Allah, murnikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Al-Jin Allah menegaskan begitu. Masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini yang ingin kita garis bawahi. Jangan kau panggil, jangan kau mintai pertolongan, jangan kau berdoa ma'allahi bersamaan dengan memanggil Allah, minta tolong Allah. Ya. Berdoa kepada Allah bersamaan dengan memanggil Allah itu jangan kau panggil ahada seorang pun. Ya. Begitu. Jadi saya kan meminta pada Allah tapi dibarengi dengan minta kepada arwah-arwah manusia atau demit-demit yang lain. Nah, jadi tidak boleh kita seperti itu. Para muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah kaedahnya al-istishfa'u bil Quran. Ya, atau al-isti'adzah bi ayatil Quran. Jadi kita mengobati, menterapi orang yang sedang kena gangguan jin ini dengan ayat-ayat Al-Quran.
ya, gitu, dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut dengan ruqyah, ya, kita sebut juga dengan ruqyah, dengan doa-doa yang maksur, gitu. Nah, jadi Al-Quran ini kita bisa bacakan karena dia kalamullah, ya, bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya kemukjizatan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, jadi Quran ini obat dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Begitu. Termasuk obat buat yang karena gangguan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menterapi, ya, dengan al-mu'awwidzat, ya, menterapi orang yang kena gangguan jin dengan al-mu'awwidzat. Rasulullah SAW menyarankan menterapi seorang perempuan diterapi oleh Bunda Aisyah karena nazrah minal jin, karena ada dampak pandangan jahat dari jin, yaitu dengan membacakan ayatul kursi. Bahkan kita mendapatkan berita yang cukup bagus, ya, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah itu pernah menangkap jin. Singkat cerita, kemudian jin itu memberikan kiat bahwa bila dibacakan ayat kursi pada sesuatu, maka kami tidak akan bisa menembusnya dari bangsa jin setan ini. Jadi ayat kursi juga bagian dari terapi Al-Quran. Terapi yang sangat sederhana dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran ini adalah dengan membacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini yang sangat dasar, ya, yang sangat dasar untuk terapi awal, ya, kita bila ada gangguan jin dalam diri kita atau keluarga kita. Karena nanti selanjutnya bila ternyata cukup kesulitan, kita perlu atau bisa datang ke peruqyah yang menggunakan ruqyah syar'iyah, yang menggunakan pola-pola yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan doa-doa yang maksur, menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita minta tolong kepada orang lain yang ternyata praktek terapi gangguan jinnya justru minta tolong kepada jin yang lain, atau menggunakan tata cara bid'ah yang bisa mengganggu akidah kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini beberapa kaidah, ya, atau saran saya dalam melakukan terapi gangguan jin. Oh ya, saya juga tambahkan bahwa ada beberapa rekomendasi dari Rasulullah SAW terapi gangguan jin ini dengan mengkonsumsi herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu dengan habbatus sauda, kemudian dengan as-sidr bidara, ya, kemudian al-ajwa, ya, kurma ajwa. Itu juga bisa dilakukan untuk terapi gangguan jin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa formula herbal yang nanti kita akan kaji bila ada waktu yang memungkinkan. Mudah-mudahan pada saatnya kita membahas tentang terapi lebih dalam, bagaimana gangguan jin tergantung pada penyakit yang atau gejala yang dirasakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bisa membaca beberapa literatur dalam praktek terapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, begitu sangat sederhana. Tentunya berbeda dengan bagaimana kalau yang menterapinya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaporkan dirinya akhir-akhir ini mudah lupa beberapa ayat Quran yang dibacanya,
yang sudah dihafalnya hilang begitu saja dan tidak ingat lagi. Nah, Rasulullah SAW kemudian menepuk dada sahabat ini, ya, sambil berkata, "Ukhruj ya aduwallah min qalbi hadzal rajul." Ya, keluar kamu, hai musuh Allah, ya, dari hati orang ini. Dilakukan itu oleh Rasulullah SAW 3 kali. Lalu kemudian sahabat tadi mengatakan, setelah itu saya tidak pernah menjadi pelupa lagi. Ada lagi sahabat Rasulullah SAW yang lain yang merasakan gangguan jin dalam sholatnya. Jadi sahabat ini datang pada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa aku ini kalau akhir-akhir ini kalau sholat itu tidak tahu apa yang aku lakukan pada saat sholat. Jadi kalau kita menemukan gejala itu, kita itu tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, sudah berapa rakaat, gerakannya kayak gimana, bacaannya apa. Ini kan sama dengan sholat dalam kondisi sukara, dalam kondisi mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu sholat dalam kondisi mabuk hingga kamu bisa memahami apa yang kamu ucapkan. Nah, sahabat Rasulullah SAW ini merasa sholatnya seperti orang mabuk. Dia tidak paham apa yang ia ucapkan. Bahkan kadang dia tidak mengerti apa yang ia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW melakukan hal yang sama seperti dalam peristiwa yang tadi di awal. Beliau tepuk-tepuk dadanya sambil mengucapkan, "Ukhruj ya aduwallah." Ya, keluar kamu wahai musuh Allah, jangan ganggu orang ini. Nah, kemudian sahabat tadi sembuh dari sakit yang mengganggu dalam tubuhnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, asar yang lain yang juga disebutkan oleh para ulama kita dalam menterapi bangsa jin ini, subhanallah, ya, begitu sangat sederhana bila kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan punya keyakinan penuh bahwa mereka adalah makhluk Allah dan kita betul-betul minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal dimintai tolong untuk menterapi orang yang sedang kesurupan. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bilang kepada orang yang minta tolong itu bahwa tidak bisa mendatangi, tidak bisa menghadiri, membantu, kecuali itu silahkan kamu bawa terompah saya, lalu sampaikan kepada jin yang sedang merasuki orang itu, ya, salam dari Imam Ahmad, kamu harus keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Lalu kemudian dibawalah dan dipraktekkanlah apa yang disarankan Imam Ahmad dan orang itu sembuh. Jinnya pergi, ya, menghormati hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mampu kuasa untuk mengganggu orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah setengah jam, mungkin kami ada yang bertanya. Diceritakan juga Imam Malik pernah memberikan saran atau semacam arahan, apabila di rumah kalian ada jin yang mengganggu, melakukan penampakan, atau mengganggu hal-hal lain di rumah, hal-hal aneh terjadi di rumah, kita bisa melakukan tahrij, inzar terhadap jin itu, ya, bisa seperti itu. Beliau mengatakan cukup kalian ucapkan, uharrijukum billahi wa bil yaumil akhiri alla tu'zu ahada alla tu'zunana alla tu'zuna, gitu kan. Jadi saya peringatkan kalian dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalian jangan menyakiti kami, gitu. Atau dalam saran yang lain ucapannya begini, mu'ahidukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman
an takhruju min hadzal baiti wa la tu'dzu ahada. Gitu. Jadi kita peringatkan bangsa jin itu dengan sebuah perjanjian yang pernah dilakukan oleh bangsa jin dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman, ya, dengan Nabi Sulaiman bin Daud, bahwa bangsa jin tidak boleh menghuni rumah manusia dan hendaklah keluar tanpa harus menyakiti orang yang berada di rumah itu. Jadi dari beberapa asar atau hadis dan asar tadi, kita bisa melakukan semacam monolog terhadap jin yang diduga sedang menghuni tubuh orang atau menghuni rumah orang, ya, dengan memberikan peringatan kepada mereka. Ini kita sering sebut dengan ruqyah indar da'awi, meruqyah dengan cara memberikan peringatan dakwah kepada mereka. Misalnya orang kesurupan lalu dia berkata-kata bahwa saya ini kakeknya, ya, anak ini cucu saya ini dia nakal begini. Nah, dia ngomong dan memang bukan ucapan orang itu dalam kondisi tidak sadar. Nah, kita bisa melakukan peringatan terhadap bangsa jin itu, ya, sebelum kita bacakan ayat Al-Quran supaya dia beriman. Hai bangsa jin, ya, kamu pasti bukan kakek anak ini, karena kakek anak ini manusia dan dia berada di raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran, karena sudah meninggal itu di taman surga atau di jurang neraka, gitu. Jadi tidak mungkin datang nyurup masuk ke dalam tubuh orang. Pasti kamu adalah bangsa jin. Sadarlah, gitu kan, bahwa ini adalah perbuatan zalim. Kamu jangan ngaku-ngaku arwah orang yang sudah meninggal lalu kemudian mengganggu kami manusia. Keluarlah. Bila kamu mencintai manusia ini, maka kamu tidak punya hak untuk mencintainya. Bila kamu menjaganya karena ada perjanjian dengan kakeknya, maka perjanjian itu harus kita putuskan saat ini juga. Tidak perlu kalian menjaga, apalagi merasuki tubuh anak ini. Karena ini adalah perbuatan zalim. Apabila dia mengatakan bahwa anak ini menyakiti saya, dia menendang saya, dia merusak rumah saya, ya kita sampaikan bahwa anak ini tidak melihat kalian, harusnya kalian yang menjaga diri, gitu. Bukan anak ini bermain seperti biasa, bahwa kalian terganggu itu adalah karena kami tidak melihatnya dan anak ini tidak sedang menzalimi kalian, ya. Gitu. Maafkan dia dan silahkan kamu keluar, jangan mengganggu, ya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu.